Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya. Salam sehat buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya masih dalam pembelajaran matematika hari ini. Harapan saya Anda semua selalu sehat dan bahagia sehingga dapat mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan dari rumah saja melalui online. Itu pun Anda ikuti dengan baik. Jagalah kesehatan Anda, taati protokol kesehatan ketika Anda ingin keluar rumah, sehingga kesehatan, keselamatan, baik diri Anda sendiri, keluarga, dan sesama yang ada di sekitarmu bisa terjaga dengan baik. Melanjutkan pembelajaran kita pada minggu-minggu sebelumnya, hari ini kita masih mempelajari tentang statistik. Dan jika pada minggu yang lalu Anda sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data, khususnya mean dan median, pada hari ini kita masih melanjutkan tentang ukuran pemusatan data itu, dan sedikit melanjutkan dengan ukuran penyebaran data tentang modus, kuartil, desil, dan presentil. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Harapan saya Anda semua bisa mengikutinya dengan baik, sehingga pada saatnya nanti Anda mampu menggunakannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kita langsung saja masuk kepada pembelajaran kita, pembahasan kita tentang modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data, atau dengan kata lain, modus adalah nilai datum yang memiliki frekuensi terbanyak. Datum dengan frekuensi terbanyak itu dinamakan dengan modus. Nah, bukan modus dalam pengertian yang lain ya, dalam statistik pengertian modus seperti itu. Sama seperti mean dan median yang kita pelajari kemarin, itu kita bagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Modus juga kita akan pelajari bagaimana cara menentukan modus untuk data tunggal dan bagaimana caranya menentukan modus untuk data berkelompok. Untuk data tunggal tentu mudah saja, kita langsung saja menentukan dengan melihat berapa frekuensi data yang mempunyai frekuensi yang terbanyak, atau data yang mempunyai jumlah yang terbanyak. Bukan jumlah datanya ya, jumlah nilai data datum yang terbanyak. Misalnya ini, ada data 4, 6, 7, 5, 10, 8, 10, 10. Dari sini kita sudah tahu, nilai 10 memiliki 3 frekuensi. Jadi, modus dari data ini adalah 10. Contoh yang lain, 5, 6, 3, 7, 5, 5, 9, 8. Maka modus dari data ini adalah 5, karena angka 5 memiliki jumlah yang lebih banyak, yaitu 3 dibandingkan dengan yang lain. Jika data disusun secara menurut tabel frekuensi seperti ini, ya, maka cara yang terbaik adalah, cara menentukan modusnya adalah dengan menentukan frekuensi mana yang paling tinggi. Nah, untuk data yang sebelah paling kanan ini, ya, data yang sebelah paling kanan ini, frekuensi yang terbanyak adalah 17. Maka modus dari data ini adalah 7, ya. Nah, dua data yang lain silakan Anda menentukannya sendiri supaya Anda cepat memahaminya. Bagaimana dengan data berkelompok? Data yang disajikan dengan dalam bentuk kelompok.
dengan kelas-kelasnya. Untuk menentukan modus data kelompok, kita hanya dapat menggunakan persamaan ini saja, tanpa harus menentukan yang lain-lain seperti yang kita pelajari pada median. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus, ya. Tepi bawah kelas modus artinya tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi terbanyak, lalu ditambah D1 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, ya. Frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan ini D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah modus. Supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya supaya kita bisa lebih memahaminya. Misalkan saya punya data seperti ini, ya, data seperti ini. Berapakah modus dari data ini? Ya, tentukan modusnya. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan kelas modusnya. Ya, kelas modusnya ada di mana? Kelas modus ini ditentukan berdasarkan jumlah frekuensi kelas terbanyak, yaitu ini. Jumlah terbanyak adalah 12. Ada pada kelas 61 sampai dengan 70. Itu langkah yang pertama. 61 sampai 70 dengan frekuensi kelas modusnya adalah 12. Yang berikut, langkah yang berikut adalah kita menentukan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Nah, mestinya tepi bawah kelas ditentukan dengan cara apa? Batas bawah, ya, batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga untuk data ini kita peroleh tepi bawahnya seperti ini. Ya. Nah, setelah kita menentukan itu, langkah yang berikutnya adalah tentukan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan juga selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. Jadi tentukan D1-nya. D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelum. Jadi 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Kemudian D2-nya adalah kelas modus dikurangi kelas setelahnya. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Nah, setelah kita menentukan itu, nah intervalnya yang berikut. Intervalnya kita sudah tahu 45 kurang 35, maka C sama dengan interval di data ini adalah 10. Setelah itu kita tentukan berapa modusnya dengan menggunakan persamaan yang tadi kita peroleh. Ya, kita dapatkan tadi tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, lalu dibagi dengan jumlah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah kelas modus dengan kelas sesudahnya, lalu dikali dengan interval. Dan maka kelas modus tadi kita sudah tentukan, kelas modus ada di sini dengan frekuensi 12. Maka tepi bawahnya adalah 60,5. 60,5 ditambah D1-nya adalah 2, ya saya tulis saja 12 kurang 10, sorry langsung saja ya, 2 per 2 tambah 5 dikali intervalnya 10.
Sehingga 60,5 ditambah 20/7, ya, ditambah 20/7 itu sama dengan 60,5 ditambah berapa? 20/7 itu adalah 2,82. Ya, saya pakai itu aja ya. 2,82. Jadi modus data ini adalah 60,5 ditambah 2,82 adalah 62, 63, 63,32. 63,32. Jadi modus data kelompok ini ditentukan dengan cara seperti itu. Ya. Setelah kita melihat modus data tunggal dan data kelompok, yang berikut ini kita akan melihat tentang materi yang satu lagi, yaitu kuartil. Kuartil adalah suatu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar menjadi 4 bagian yang sama. Sama dengan median, ya, median membagi 2 bagian yang sama, sedangkan kuartil membagi 4 bagian yang sama. Nah, misalkan saya punya data, lalu saya kelompokkan, saya urutkan sehingga membaginya dalam bentuk kotak seperti ini, maka pada pembelajaran kemarin, jika nilai yang membagi 2 data menjadi 2 bagian yang sama itu disebut sebagai median. Ya, median. Sedangkan kalau data ini saya bagi menjadi 4 bagian yang sama, akan terjadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan kuartil. Jadi ada 3 kuartil dalam data ini. Jika dibagi menjadi 4 bagian yang sama, yang disebut sebagai Q1 itu adalah kuartil yang ada sebelum kelas median. Ya, kuartil yang ada sebelum, atau ya, kuartil yang ada sebelum median itu disebut dengan Q1 atau sering juga disebut dengan kuartil bawah. Ya, kuartil bawah. Sedangkan median itu sering juga disebut dengan Q2 atau median. Sedangkan ini kuartil yang ada setelah median atau setelah Q2 disebut dengan Q3 atau disebut dengan kuartil atas. Ya, kuartil atas. Nah, bagaimana caranya menentukan kuartil dengan data seperti ini? Ya, dengan data seperti ini, berapa kuartil 1 dan kuartil 3-nya berapa? Nah, untuk menentukan letak kuartil, ya, untuk menentukan letak kuartil, kita menggunakan persamaan ini. I ini menyatakan kuartil keberapa, sama dengan I/4 dikali N tambah 1. Maka letak kuartil 1 dari data yang disusun dengan distribusi frekuensi ini adalah jumlahnya 36, jumlah datanya 36. Jadi ini N sama dengan 36. Maka 1/4, ya, 1/4 dikali 36 tambah 1, sehingga kita peroleh 36 tambah 1, 37 bagi 4 adalah 9,25. Ya, 9,25.
Nah, karena letaknya itu ada di 9,25, berarti kuartil 1 itu ada di data yang ke-9 dan data yang antara data ke-9 dan data ke-10. Maka Q1 kita lihat untuk data ke-9, untuk data ini di mana? 3, 5 ini frekuensi kumulatifnya ya. 10, 17, 25, 29, 34, 36. Sehingga data yang ke-9 dan ke-10 adalah 4. Maka kuartil 1 sama dengan 4 ditambah 4 bagi 2. Nah, inilah Q1. Jadi Q1-nya adalah 4. Bagaimana dengan Q3-nya? Q2 saya tidak kerjakan lagi karena itu sama dengan median, jadi saya tidak usah selesaikan. Q3 sama dengan 3/4, ya, 3/4 kali 36 tambah 1 sama dengan 3/4 kali 37, ya, 3/4 kali 37 atau 3 kali 9,25, sehingga kita peroleh 27,75. Ya, 27,75. Maka letak dari Q3 itu ada di data yang ke-27 dan data yang ke-28. Sehingga data yang ke-27 dan 28 adalah 7, maka Q1 sama dengan 7 ditambah 7 bagi 2. Ini Q3 ya. Q3 sama dengan 7 juga. Nah, untuk data yang ini saya minta Anda kerjakan supaya Anda bisa lebih memahami. Ini N-nya sama dengan 14. Ya, berarti Q1-nya berapa dan Q3-nya berapa? Q1 sama dengan berapa dan Q3 sama dengan berapa? Nah, silakan Anda hitung ya untuk menambah pemahaman Anda tentang kuartil data tunggal ini. Setelah kuartil data tunggal, kita lihat tentang kuartil data untuk data yang disusun secara berkelompok. Data yang disusun secara berkelompok seperti ini ya. Untuk menentukan kuartil data berkelompok, kita dapat menggunakan persamaan QI sama dengan TB, di mana TB itu sama dengan tepi bawah kelas kuartil, ya, tepi bawah kelas kuartil. Kemudian I/4N ini adalah letak kuartil. Sigma FK ini adalah jumlah frekuensi kumulatif, ya, frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil. Ya, kalau kita ditanya kuartil ketiga, maka frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil ketiga. Jika ditanya kuartil pertama, maka jumlah kelas sebelum kuartil pertama. Sedangkan ini adalah frekuensi kelas kuartilnya, dan ini dikali dengan C atau intervalnya. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya, ya. Karena penyelesaian kuartil itu sama dengan median, maka langkah yang pertama adalah kita harus mencari tepi bawah kelas. Ya, tepi bawah kelas itu dengan cara apa? Batas bawah dikurangi dikurangi 0,5, sehingga kita peroleh data seperti ini. Ini adalah tepi bawah kelas setiap kelasnya. Nah, langkah yang kedua adalah kita diminta untuk menentukan
frekuensi kumulatifnya. Ya, kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Sehingga kita peroleh data seperti ini. 2 ditambah 5 sama dengan 7, ditambah 10 sama dengan 17, ditambah 12 sama dengan 29, sampai seterusnya, yaitu sampai dengan 40. Nah, setelah itu kita mencari letak kuartilnya ada di mana, ya. 3, cari letak kuartil. Maka Q1 untuk kuartil pertama itu sama dengan 1/4 kali N, di mana N-nya sama dengan 40, maka 1/4 kali 1/4 kali 40 itu sama dengan 10. Sedangkan Q3 itu sama dengan 3/4 kali 40 itu sama dengan berapa? Sama dengan 30. Nah, setelah kita menemukan itu, nah, giliran sekarang kita cari, yang kita cari sekarang adalah nilai Q1 dan Q3-nya. Di mana Q1 sama dengan tepi bawah kelas Q1, ya, tepi bawah ditambah letak median letak kuartil I per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikali interval. Nah, sehingga untuk Q1 kita bisa dapatkan tepi bawah kelas, di mana letak kuartil pertama adalah data yang ke-10. Data yang ke-10 itu ada di sini yang mempunyai frekuensi 10 dan frekuensi kumulatif 17. Tepi bawah kelas kuartil 1 adalah 50,5 ditambah 10 dikurang berapa? Frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil, jadi 10 kurang 7 per 10, ya. Frekuensi kelas ini dikali dengan 10 juga, intervalnya adalah 10. Jadi kuartil pertamanya adalah 53,5. Nah, sedangkan kuartil ketiganya sama dengan tepi bawah kelas kuartil ketiga ditambah 3/4 N dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil per frekuensi kelas kuartil, frekuensi Q3 dikali dengan interval. Sehingga kita dapatkan, nah yang Q3 letaknya di data yang ke-30. Ternyata data yang ke-30 itu ada di sini, yang kelasnya 71 sampai dengan 80. Maka kita peroleh tepi bawahnya adalah 70,5. Kemudian ditambah 30 dikurangi 29 per 10 per 7, ya, per 7 bukan per 10 ya, per 7 kali 10, sehingga kita dapatkan 70,5 ditambah 1/7 dikali 10 atau 10 per 7. 10 per 7 ini sama dengan 10 per 7 itu kan sama dengan 1,42. Saya pakai itu aja ya. Jadi 70 ditambah 1,42 sama dengan 70,5 ini ya, sama dengan 71
Ini adalah kuartil ketiga atau kuartil atas dari data ini. Yang berikut, yang berikut kita lihat tentang desil. Nah, saya mau menekankan di sini bahwa perhitungan desil, kuartil, dan persentil serta median itu perhitungannya hampir mirip, hanya berbeda tempatnya saja. Ya, berbeda tempat saja. Kalau kuartil setengah dibagi dua, median itu dibagi dua, kuartil dibagi 4. Nah, kalau desil dibagi berapa? Desil itu dibagi dengan 10. Artinya desil adalah suatu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar menjadi 10 bagian yang sama. Nah, untuk desil data tunggal bisa kita cari dengan cara seperti ini. Ya. Dengan menggunakan persamaan ini. Desil ke I itu sama dengan I sama dengan 1 sampai 10. Ya, I sama dengan 1 sampai 10. Maka I per 10 dikali N tambah 1. Nah, misalnya ini. Data ini adalah 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ya. Modusnya ada berapa? Modusnya ada 2, 5 dan 7. Nah, kemudian ditentukan desil kedua. Maka letak desil keduanya adalah D2 sama dengan 2 per 10 dikali N tambah 1. Yaitu berapa? 2 per 10 dikali. Jumlah datanya berapa? Ini N-nya sama dengan 2, 4, 6, 8, 9. N-nya sama dengan 9. Jadi, desil kedua adalah 2 per 10 ditambah 9 dikali 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi desil kedua ada di data kedua. Jadi D2 sama dengan 5. Ya. Kemudian berapa desil ke 8-nya? Ya, D8 sama dengan 8 per 10 dikali 9 tambah 1. Ya. Jadi sama dengan D8 sama dengan 8. Gitu. Ya. Itu untuk desil data tunggal. Bagaimana desil data kelompok? Kita masih menggunakan data yang tadi kita hitung modus. Ya. Yang tadi kita menggunakan untuk hitung data modus. Kita gunakan itu. Ya. Untuk desil data kelompok ditentukan dengan menggunakan tabel frekuensi kumulatif dan persamaan ini. Ya, persamaan ini. Jadi, desil data kelompok ditentukan dengan cara seperti ini. Nah, Anda bisa bacanya sendiri. Lalu, kita lihat langsung ke contoh soalnya. Tentukan desil ke 4. Ya. Tentukan desil keempat, D4 dan D6. Ya, D4 dan D6 misalnya gitu ya. Berarti langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu tepi bawah kelasnya. Nah, tepi bawah kelasnya kita peroleh data seperti tadi. Kemudian selain itu kita tentukan juga frekuensi kumulatifnya. Jadi ketika menemukan tabel begini lalu disuruh apa saja, nah kamu bikin tabel kolom-kolom tambahan, ya Anda bisa bikin kolom-kolom tambahan untuk menentukan variabel-variabel apa saja yang diperlukan dalam
suatu perhitungan. Untuk desil keempat, kita lihat letak desil keempat ada di mana. D4, letak ya, letak D4 sama dengan 4/10 dikali 40. Ya, 4/10 dikali 40 sama dengan 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi desil keempat ada di data ke 16. Nah, kemudian desil ke-6, D6 sama dengan 6/10 dikali 40. Jadi dapatnya adalah 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi desil ke-6 itu letaknya ada pada data yang ke-24. Bukan desil ke-6-nya 24 ya. Ada pada data yang ke-24. Ini ada pada data yang ke-16. Ya, D4 itu ada pada data yang ke-16. Jadi berapa nilainya? D4 sama dengan ya, D4 sama dengan yang ke-16 ada di mana? Ada di sini. Kemudian yang ke-24 ada di mana? Ada di sini. Ya, 16 dan yang ke-24 ada di sini. Jadi desil keempatnya adalah tepi bawah kelas 50,5 ditambah 16 kurang frekuensi kumulatif kelas sebelum median itu 7 per frekuensi kumulatif kelas desil ini per 10 ya, per 10 sama dikali dengan intervalnya adalah 10. Jadi 16 kurang 7 sama dengan 9. Maka desil keempat D keempat itu sama dengan 50,5 ditambah 9 sama dengan 59,5. Itu untuk desil keempat. Nah, bagaimana desil ke-6? D6 sama dengan tepi bawah kelas desil itu adalah 60,5 ditambah letak desil ke berapa? Letak desil ke-6 itu ada di data yang ke-24. 24 dikurang desil frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yaitu 17 per frekuensi kelas desil adalah 12 dikali 10 sehingga ini sama dengan 60,5 ditambah 24 kurang 17 sama dengan 7. Jadi 7 per 12 dikali 10 sehingga sama dengan 60,5 ditambah 7 per 12 kali 10 atau 70 per 12. 70 per 12 sehingga didapatkan berapa? 70 per 12. Ya, saya minta sama dengan 60,5 ditambah 5,83 sama dengan 66 66,33. Ya. Kalau salah, Anda hitung sendiri supaya lebih benar. Ya. Itu untuk desil. Bagaimana kalau presentil? Ya, presentil sama saja. Ya. Presentil itu nilai yang membagi
nilai yang membagi data yang diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Nah, saya kira cara penyelesaian juga sama seperti desil, ya. Hanya bedanya adalah kalau kuartil itu dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Ini soal yang harus Anda kerjakan. Ya, saya harap Anda kerjakan dengan baik untuk melatih pemahaman Anda tentang modus, kuartil, dan desil. Ya. Kerjakan dalam buku catatan Anda dan kumpulkan melalui psikologi. Nah, dengan demikian, pembahasan kita mengenai modus, kuartil, desil, dan persentil saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.